Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Jadi, sebelumnya kan kita sudah belajar mengenal negara-negara ASEAN dari letak geografisnya, astronomisnya. Lalu kalian juga sudah mempelajari karakteristik masing-masing negara ASEAN. Bagaimana perekonomian di sana, sumber daya alam di sana. Kemarin juga sudah kan di tugas yang saya beri. Nah, selanjutnya bentuk kerjasama antar negara-negara di ASEAN. Sebelumnya kita melihat video berikut ini dulu ya. Disimak videonya. Hari ini kita membahas kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara. Latar belakang adanya kerjasama antar negara di Asia Tenggara diawali adanya konflik Perang Vietnam, juga konflik kepentingan antar negara-negara Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Malaysia yang berebut budaya dan keseniannya. Awal terbentuknya ASEAN ialah dengan adanya Deklarasi ASEAN atau yang lebih dikenal dengan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok yang diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri dari wilayah Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Kemudian, 5 negara lain menyusul menjadi anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam pada 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, disusul Myanmar dan Laos pada tanggal 23 Juli 1997, terakhir Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Seperti organisasi pada umumnya, ASEAN sebagai suatu organisasi juga punya prinsip dan tujuan sendiri. Tujuan didirikannya ASEAN sudah ada sejak deklarasi di Bangkok. Tujuan tersebut adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional wilayah, menciptakan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah, saling memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, teknik, profesi, dan administrasi. Bekerja sama secara efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Prinsip dibentuknya ASEAN terutama dalam kerjasama antara lain adalah persamaan kedudukan dalam keanggotaan, tanpa mengurangi kedaulatan masing-masing negara anggota. Keanggotaan ASEAN juga terbuka bagi seluruh negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara dengan syarat menyetujui dasar-dasar dan tujuan organisasi ASEAN. ASEAN juga punya lambang yang berupa ikatan 10 batang padi yang menggambarkan solidaritas, kesepakatan, serta keterkaitan untuk bekerja sama mewujudkan kemakmuran bagi rakyat dan cita-cita menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, salah satu tujuan dibentuknya organisasi ASEAN adalah untuk menjalin kerjasama. Bentuk kerjasamanya adalah bentuk kerjasama di bidang pemberantasan kejahatan lintas negara yang disepakati pada tahun 1997 di Manila, Filipina. Kerjasama di bidang hukum yang dilaksanakan melalui mekanisme pertemuan para pejabat tinggi ASEAN di bidang hukum. Kerjasama di bidang imigrasi dan kekonsuleran yang dilakukan melalui pertemuan para direktur jenderal imigrasi dan kepala divisi kekonsuleran. ASEAN Free Trade Area yang disingkat AFTA
yang berfungsi sebagai payung bagi semua bentuk kerjasama ekonomi. SEATO yang kepanjangannya Southeast Treaty Organization yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Terakhir, MAPILINDO atau organisasi yang berdasarkan konsepsi negara-negara serumpun. Demikianlah materi kali ini. Sebelumnya kita simpulkan terlebih dahulu. ASEAN didirikan setelah ditandatanganinya Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Negara-negara yang menjadi anggota ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Kerjasama ASEAN meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, materi kerjasama negara. Nah, sekarang saya mau bertanya, berapa usia organisasi ASEAN? Dihitung dari tanggal 8 Agustus 1967. Berapa coba? Ya, tepat sekali ya. ASEAN sekarang sudah berusia 53 tahun, terhitung dari tanggal berdirinya, yakni 8 Agustus 1967. Berarti belum lama ASEAN bertambah ya usianya menjadi 53 tahun, karena sekarang sudah memasuki bulan Agustus. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu anak-anak nanti dapat menjelaskan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, keamanan dan politik, sosial budaya, dan juga pendidikan. Nah, di bidang politik dan keamanan, itu tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian ASEAN di ASEAN maupun di dunia. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik keamanan ini yaitu ada yang pertama ZOPFAN, kawasan damai, bebas, dan netral. Yang kedua ada TAC, apa itu TAC? Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Selanjutnya ada CINWFZ, yaitu kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Nah, contoh lainnya kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan adalah ada Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik Bidang Pidana, Konvensi ASEAN Pemberantasan Terorisme, Pertemuan para Menteri Pertahanan, Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan, Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara, dan juga kerjasama bidang hukum, imigrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Nah, selanjutnya kerjasama dalam bidang sosial budaya bertujuan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Coba dengarkan lagu berikut ini ya. Sekejap setap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu visi, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar.
tadi lagu apa? Ya, dari judulnya sudah ada, itu tadi lagunya Via Valen meraih bintang, yaitu menjadi official lagu Asian Games 2018. Kalian tahu Asian Games itu apa? Nah, kalian harus bisa membedakan ya bedanya Asian Games dengan SEA Games. Kalau untuk wilayah Asia Tenggara yang sedang kita pelajari itu namanya SEA Games, yaitu pesta olahraga se-Asia Tenggara yang diadakan 2 tahun sekali. Nah, kalau yang lagu yang kalian dengarkan tadi yaitu lagu official lagunya Asian Games 2018 yang dilaksanakan di Indonesia kemarin, pasti kalian lihat ya. Itu Asian Games itu pesta olahraga sekawasan Asia, yaitu 4 tahun sekali. Kalau sekawasan Asia itu termasuk negara-negara Cina, Jepang, Korea Utara, dan lain sebagainya. Nah, pernahkah kalian mendengar lagu ini sebelumnya? Pasti pernah. Pada saat acara apa lagu ini diputarkan? Tadi sudah saya katakan, pada saat Asian Games 2018. Nah, untuk se-Asia Tenggara sendiri tadi namanya apa? Ya benar, kalau Asia Tenggara itu SEA Games. Jadi harus bisa membedakan ya. Selanjutnya, coba perhatikan video berikut ini. Ya, biarkan saja.
President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo. Udah ya. Gimana tadi?
video apa coba? Nah, itu video Asian Games yang tahun 2018 dilaksanakan di Indonesia. Asian Games itu berarti se-Asia. Tapi kalau untuk Asia Tenggara apa? Asia Tenggara tadi? SEA Games. Nah, untuk SEA Games sendiri kemarin sudah dilaksanakan pada tahun 2019 di Filipina. Dan akan dilaksanakan lagi kalau 2 tahun sekali, berarti kapan? Oke, benar, 2021. Besok ini SEA Games akan dilaksanakan di Vietnam. Nah, contoh kerjasama ASEAN lainnya di bidang sosial budaya yaitu ada penanggulangan dan penanganan pencegahan narkoba, penanggulangan dampak bencana alam, perlindungan terhadap difabel, pertukaran budaya seni, dan festival film ASEAN. Ada juga ASEAN Culture Week, ASEAN Youth Camp, ASEAN Quiz, dan pertukaran kunjungan antar seniman-seniman ASEAN. Untuk kerjasama di bidang sosialnya itu dilaksanakan oleh Commit on Social Development dan dibentuknya Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Menekankan pada faktor pembangunan manusia dan mensejahterakan masyarakat seperti kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, pembayaran upah yang wajar. Selanjutnya ada kerjasama di bidang pendidikan, yaitu tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkannya di kancah internasional. Oh ya, anak-anak tahu nggak, di bidang pendidikan ini Indonesia nomor berapa di Asia Tenggara? Ranking berapa? Urutan berapa? Ada yang bisa nebak? Indonesia berada di urutan ke-7 dari 10 negara ASEAN di tingkat pendidikannya. Urutan pertama mana? Ayo tahu nggak? Urutan pertama adalah negara Singapura. Urutan kedua Malaysia. Nah, tujuannya diadakan kerjasama di bidang pendidikan ini yaitu tujuannya meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara. Nah, ini adalah kesempatan bagus untuk Indonesia juga untuk memperbaiki kualitas pendidikannya agar bisa naik rankingnya ya. Semoga bisa jadi nomor 1. Menurut kalian bisa apa tidak? Pasti bisa. Dengan caranya apa? Ya kalian sebagai pelajar, kalau waktunya belajar ya belajar. Jangan malah main game. Boleh main game, tapi di saat waktu-waktu luang. Kalau ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ya harus diselesaikan. Ya diselesaikan dulu. Dipelajari dulu apa materinya. Nah, kan kalian itu penerus generasi bangsa. Ayo kita bersama-sama menjadikan Indonesia itu peringkat pertama dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara. Selanjutnya, contoh kerjasama ASEAN di bidang pendidikan, yaitu yang pertama ada ASEAN Council of Teacher Convention. Nah, itu adalah perkumpulan guru-guru se-ASEAN, yaitu untuk meningkatkan standar profesionalisme guru-guru. Nah, contoh kerjasama selanjutnya yaitu penawaran beasiswa pendidikan, dan selanjutnya ada olimpiade pendidikan. Ada juga pertukaran pelajar. Selanjutnya, ada kerjasama di bidang ekonomi, yaitu tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan kesejahteraan hidup masyarakat ASEAN, yaitu bentuk-bentuknya ada kerjasama dalam penyediaan bahan pangan. Contohnya ya,
Kalian tahu negara Singapura itu negaranya kecil. Dan negara Singapura itu miskin sumber daya alam. Tapi kenapa bisa jadi negara maju? Karena di bidang industrinya dimaksimalkan di sumber daya manusia dan bidang industri. Balik lagi. Kenapa jadi kerjasama dalam penyediaan bahan pangan ini Singapura miskin sumber daya alam, dan untuk pasokan padinya mengimpor dari Indonesia, Thailand, Vietnam, seperti itu. Nah, Indonesia pun dengan Thailand juga seperti itu, walaupun Indonesia menjadi lumbung padi, menjadi negara agraris, tetapi Indonesia juga mengimpor padi dari negara Thailand. Nah, itu ada kerjasamanya dalam penyediaan bahan pangan. Yang selanjutnya ada kerjasama sektor industri. Proyek industri yang dilakukan ASEAN itu adalah kerjasama di bidang ada pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Jadi ASEAN itu memiliki proyek-proyek industri. Contohnya ya, ada ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk di Aceh. Ada ASEAN Urea Project, pabrik pupuk di Malaysia. Ada industri tembaga di Filipina, ada industri vaksin di Singapura, dan ada industri abu soda di Thailand. Itu merupakan industri-industri kerjasamanya ASEAN. Nah, selanjutnya ada Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA itu menciptakan kesempatan bagi seluruh pekerja di kawasan Asia Tenggara dalam meningkatkan kesejahteraan hidup karena banyaknya lapangan kerja yang tersedia. Tuh. Oke, jadi kerjasama tadi ada apa saja? Kerjasama di bidang apa saja tadi? Ada di bidang politik dan keamanan, ada di bidang sosial budaya, ada di bidang pendidikan, dan juga pendidikan ekonomi. Nah, coba perhatikan gambar saja ya, nggak usah ditayangin ya. Ini gambar ini sudah terlihat jelas dari gambar ini. Gambar apa, tentang apa, masuk ke dalam bidang kerjasama apakah kegiatan dalam gambar ini. Nah, kita dilihat kalau gambarnya tentang bencana itu masuknya bidang kerjasama apa? 5, 4, 3, 2, 1. Ya benar, masuk ke dalam kerjasama dalam bidang sosial budaya. Udah pinter ya. Oke, terima kasih. Jadi sudah selesai materi kita di pembelajaran hari ini mengenai bentuk-bentuk kerjasama di wilayah ASEAN. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan, dan semoga kalian bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Kalau seperti biasa, kalau misalnya belum jelas, boleh tanya sama saya langsung, boleh lewat grup WhatsApp, boleh japri, saya 24 jam siap. Dan selanjutnya ini nanti seperti biasa ada tugas atau kuis yang harus kalian kerjakan. Semoga bisa dapat nilai yang bagus. Langsung dikerjakan ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.